Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, wabil khusus pagi ini kita bersama dengan Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Andes Ardiansyah Sulaiman MSI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Dipanjangkan usianya, selalu amanah di dalam menjalankan segala aktivitas, terutama tugas utama beliau melayani masyarakat, dan mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir kiamat, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan menikmati indahnya hidup ini, menikmati bagaimana kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika dan liku ini. Tentu ini anugerah yang paling besar yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmatku itu. Tapi siapa-siapa yang mengingkari nikmatku, maka tunggulah azabku amat pedih. Maka sebetulnya sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan kita berbeda dengan makhluk yang lain, maka sepatutnya dan sewajarnya lah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu-satunya yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berumah tangga kita. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturrahim terambil dari dua kata sil dan rahim. Sil, bagian ulama memaknai bahwa hubungan. Sil juga dimaknai sebagai mempererat. Sil juga dimaknai sebagai proses menyambung sesuatu yang sudah terputus. Sementara rahim bermakna adalah kekerabatan atau kekeluargaan. Maka silaturahmi sejatinya adalah mempererat hubungan tali kekeluargaan yang selama ini terpecah dan terberai karena perbedaan pandangan politik maupun perbedaan pendapat dan perbedaan mazhab. Maka silaturahim sejatinya adalah mempererat kembali hubungan antara orang tua dan anak yang selama ini terpecah karena perbedaan pendapat. Silaturahim sejatinya mempererat kembali hubungan antara satu kawan dengan kawan lainnya yang selama ini berbeda pandangan. Silaturahim sejatinya mempersatukan seluruh anak bangsa yang selama ini terpecah dan terbelah karena perbedaan pilihan politik dalam pilkada maupun pilpres. Silaturahim harus senantiasa kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan silaturahim hanya sekedar menghiasi ketika hari raya itu tiba, karena sejatinya silaturahim tidak hanya diperingati dalam setahun sekali, karena sesungguhnya perintah menjambung tali silaturahim, tali kekeluargaan itu tidak kenal dengan waktu, kapan saja dan di mana saja.
Maka silaturahim itu punya keutamaan yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah keutamaan silaturahim itu adalah bahwa Allah akan melapangkan rezeki siapa-siapa yang senantiasa melazimkan menyambung tali persaudaraan itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba, barang siapa yang inginkan ayyabtasalahu bi rizki, diluaskan rezeki dan dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu bi asarihi, dan dipanjangkan usianya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim itu." Ini janji Allah yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa siapa-siapa manusia-manusia yang senantiasa menyambung tali silaturahim, Allah janjikan akan dilapangkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita merasa rezeki kita seret, rezeki kita tidak kunjung datang, lazimkanlah silaturahim itu atau menjalin hubungan kekeluargaan itu. Niscaya Allah akan lapangkan rezeki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian keutamaan silaturahim yang kedua adalah bahwa silaturahim itu adalah merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau yang lebih baik. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita bahwa menyambung tali silaturahim itu adalah bagian dari tanda-tanda orang yang beriman. Siapa-siapa yang rajin menyambung tali silaturahim berarti imannya semakin meningkat. Siapa-siapa yang kemudian memutuskan tali silaturahim berarti imannya lemah. Maka perbanyaklah silaturahim itu, karena silaturahim adalah bagian atau tanda-tanda yang mencirikan kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan silaturahim yang ketiga adalah mempererat tali persaudaraan. Sejatinya silaturahim itu adalah mendekatkan yang jauh menjadi dekat, mendekatkan yang berselisih kepada yang diselisihi. Karena itu, dengan kita bersilaturahim akan semakin meningkatkan tali persaudaraan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Jumu'ah di ayat 10, Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Bahwa silaturahim itu sejatinya juga adalah mendamaikan saudara-saudara kita yang berselisih, terlepas dari perbedaan pendapat itu. Maka ketika kita jumpai saudara-saudara kita yang berselisih, kita harus menjalin silaturahim itu
agar saudara kita yang berselisih kembali menjadi saudara yang saling menyayang. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan silaturahim yang keempat adalah dengan kita sering menjalankan silaturahim, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Allah akan mempermudah urusan dunia kita, akan mempermudah urusan akhirat kita. Paling tidak Bapak Ibu, kalau kita rajin-rajin silaturahim, kita akan dijamu oleh tuan rumah. Kalau kita rajin silaturahim, paling tidak kita akan diberikan nasihat oleh orang yang kita kunjungi. Maka kalau kita punya urusan terkait dengan pekerjaan, kata para ulama, sering-seringlah kau melaksanakan kunjungan kepada saudara-saudaramu atau silaturahim. Insya Allah urusan pekerjaanmu akan terselesaikan, Allah akan memberikan pertolongan. Kalau engkau punya masalah dalam jodoh, maka sering-seringlah bersilaturahim. Insya Allah, Allah akan mempercepat pertemuan engkau dengan jodohmu. Kalau engkau punya masalah dalam lilitan hutang, maka sering-seringlah bersilaturahim. Insya Allah hutangmu akan segera terbayarkan. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen lebaran tahun ini kita jadikan momentum terbaik bagi kita untuk membina hubungan baik kekerabatan kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita kemudian memutuskan tali silaturahim itu. Bahkan baginda Rasul menegaskan, siapa-siapa yang senantiasa memutuskan tali silaturahim, dia tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang senantiasa melazimkan silaturahim di mana saja dan di kapan saja. Siapa-siapa yang merasa punya salah, maka segera minta ampun. Momen lebaran tahun ini, kita sebagai anak untuk memohon ampun kepada orang tuanya. Orang tua yang punya salah kepada anaknya, maka mohon maaflah kepada anak-anaknya. Rakyat yang punya salah kepada pejabat pimpinannya, maka segera minta maaf. Pun sebaliknya, pejabat jangan gengsi untuk minta maaf kepada rakyatnya. Kita sebagai rakyat senantiasa untuk selalu dianjurkan memohon maaf kepada para pimpinan kita, karena sejatinya kitalah yang paling banyak dosanya. Kita sering menggunjing, sering membicarakan pimpinan kita. Kita sering menghasut orang, kemudian membenci pimpinan kita. Padahal pimpinan kita bekerja dengan ikhlas dan tulus. Maka mari momen lebaran tahun ini kita jadikan momen lebaran terbaik untuk senantiasa melazimkan silaturahmi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan bisa dipertemukan dengan lebaran tahun ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka wa bimazilah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بصبرنا بعد الممات. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبه أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروجنا إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا
وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتأكلنا وتبت تقصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.